Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ali Ibrahim Fidausi, nomor induk mahasiswa 04031934. Saya merupakan mahasiswa jurusan peternakan, tepatnya kelas PPKH 2A. Di sini saya akan sedikit menerangkan cara dalam mengelola pesan. Proses pengelolaan pesan. Proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi, baik secara individual, organisasional, governmental, sosial, atau internasional. Mengacu pada pengertian tentang bagaimana orang mengelola pesan atau proses komunikasi melalui konstruksi makna tentang hubungan mereka dengan orang lain dalam situasi yang beragam. Memberikan arah bagaimana orang bekerja dalam berbagai konteks dapat berkomunikasi secara efektif, efisien, dan produktif. Model dalam penyusunan pesan ada dua, yakni pengelolaan informatif dan pengelolaan persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditunjukkan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Proses lebih banyak bersifat difusi, sederhana, jelas, dan tidak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Model pemrosesan informatif ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Ada 4 macam penyusunan pesan sifat informatif. Yang pertama, space order. Penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang, seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua, time order. Penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, deductive order. Penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, misalnya penyusunan GBHN. Dan yang keempat adalah inductive order. Kebalikan dari deductive order, penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus kepada yang bersifat umum. Yang kedua, pengelolaan persuasif. Model pengelolaan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Oleh karena itu, penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi. Antara lain, peer appeal. Metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan pada khalayak. Yang kedua, emotional appeal. Cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. Bentuk lain dari emotional appeal ialah propaganda. Yang ketiga, rewards appeal. Cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji pada khalayak. Mengenai metode rewards appeal, Hillman dan Garner pada tahun 1975 dalam risetnya menemukan bahwa khalayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh janji daripada pesan yang disertai ancaman. Yang keempat, motivational appeal. Teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Yang kelima, humorous appeal. Teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang disertai dengan gaya humor, sehingga dalam penerimaan pesan, khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan,
Tetapi diusahakan jangan sampai menjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Sekian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.